pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Surah-surah bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Ku
haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Memberkati umatmu saat ini, dimanapun mereka berada dan beribadah. Beri kekuatan kepada setiap mereka, supaya mereka tetap teguh di dalam iman, dalam menghadapi gelombang dan masalah persoalan, godaan yang membuat orang jatuh bangun. Biar setiap kami Tuhan boleh membawa Tuhan dalam hidup kami, supaya dalam ketika taufan gelombang datang, kami tahu bahwa bukan kami yang mengemudikan hidup kami, tapi Engkaulah Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami melalui firman Tuhan ini, supaya kami tetap Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia di dalam melakukan semua firman-Mu. Kau memberkati kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kesehatan iman kami, bahkan Tuhan dalam karir, studi, keuangan, bahkan dalam kesehatan kami. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan harapan, memberikan jalan keluar, memberikan hikmat, dan kami percaya itu kami menerimanya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk membuka hati kami untuk firman-Mu, supaya hati kami boleh menjadi tempat perbendaharaan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tetap berdiri saudara, kita akan membaca Mega Project Karakter Kristus. Ya, setiap minggu seperti ini, supaya kita itu melatih diri. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Giat atau rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. Belas kasihan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Giat atau rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita terus setiap minggu membaca seperti ini, saya yakin jiwa kita itu akan terbuka. Bukan hanya terbuka, namun kita memasukkan ajaran-ajaran karakter Kristus ketika suatu hari kita menghadapi situasi yang sulit atau kondisi apapun juga. Saya yakin itu akan keluar menjadi benteng kita semua. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa hati kita ini tempat firman Allah. Ketika kita isi dengan firman, suatu hari ada masalah, ada persoalan, ada apa saja kejadian, mungkin kita kilaf sejenak, tapi itu pasti akan keluar membentengi kita. Sehingga kita tidak bertindak melebihi daripada apa yang sudah ditentukan oleh firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan membaca satu tema, yaitu jangan ragu-ragu, Tuhan beserta. Jangan pernah ragu-ragu saudara dalam hidup saudara. Karena keraguan-raguan itu berarti orang yang percaya, namun juga dia mengalami goncangan. Dia tetap percaya, dia tetap ke gereja, dia tetap berdoa, dia tetap melayani, dia tetap ya macam-macam lah. Tetapi sebenarnya hatinya sudah ragu-ragu. Dan itu tidak sedikit, itu banyak terjadi. Bahkan juga seperti kami hamba Tuhan itu ada seperti itu juga. Kalau tidak hati-hati. Sehingga kaki kita melangkah ke gereja. Hati kita, saudara, tidak di gereja sepenuhnya. Karena apa? Ada kecewa, ada keraguan-raguan, sehingga kita tidak bisa memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itulah kadang-kadang yang disebut suam-suam kuku. Oleh karena itu mulai hari ini sampai tanggal 24 kita adakan doa puasa dan ada day of fire. Day of fire itu setiap hari. Biar api itu menyala kembali, ibadah setiap malam. Dan akan kita mengobarkan kembali api yang Tuhan pernah taruh dalam hati kita. Dan sekarang menjadi padam atau setengah padam, suam-suam kuku. Banyak orang melangkah ke satu tempat ke tempat lain tapi tidak ada tujuan. Pikirannya galau. Itulah namanya kalau ke gereja. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan karena ada keraguan-raguan. Kalau orang percaya itu yakin. Dia sungguh-sungguh. Dia akan membaca firman Tuhan ini.
Dan dia bertanya, apa yang harus aku kerjakan? Apa jawaban persoalanku, pertanyaanku? Minggu ini pasti aku dapat. Dia yakin bahwa Allah itu hidup dan memang hidup. Saudara, orang yang ragu-ragu itu berarti saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan, orang yang ragu-ragu itu seperti gelombang laut yang kian kemari. Dan jangan harap doa mereka terjawab. Oleh karena itu banyaklah orang-orang kemudian cari si A, cari si B, cari si ini, itu, cara itu, menghadap sana, menghadap situ, doa panjang, doa ini, tumpang tangan dan sebagainya. Dia lupa, bukan Tuhan tidak menjawab. Masalahnya keraguan-raguan itulah yang sudah menguasai hati kita. Dan tidak sedikit, jujur ngomong saudara, kalau kita lihat semua gereja di dunia ini, yang ragu-ragu saya yakin lebih dari 50%. Bahkan juga pelayan Tuhan juga sama. Nah kalau saudara ragu-ragu, coba kita berpikir pelan-pelan. Ketika Nuh itu membangun bahtera, dan kemudian ada air bah menutupi bumi ini, kemudian menyusutlah air itu. Dan apa yang terjadi? Maka Nuh keluar dan semuanya beserta anak, menantunya, dan juga binatang-binatang yang masuk di bahtera itu. Kemudian Tuhan menaruh pelangi. Dan dia katakan, inilah tandaku bahwa aku tidak akan menghapus dunia dengan air bah lagi. Setiap saudara akan melihat pelangi itu selalu ada. Hujan ataupun tidak hujan, kadang dia ada. Walaupun tidak setiap hari, namun setiap bulan selalu ada, entah di mana. Itu menunjukkan janji Tuhan itu ya dan amin. Ribuan tahun itu terpercaya. Jadi mau tidak mau saudara harus tahu. Ketika saudara melihat pelangi, saudara yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kenaikan Yesus ini tidak ada satupun keraguan-raguan dalam hati kita. Bahwa dia naik bukan untuk meninggalkan kita. Namun dia berdoa untuk kita. Dia menyiapkan rumah untuk kita. Dan dia menyertai kita. Kalau dia naik ke surga, dia menjadi Tuhan. Bukan karena dia bukan Tuhan. Waktu dia turun jadi manusia, dia kembali sebagai Tuhan. Maka dia ada dimanapun juga di waktu yang sama. Kalau dia tetap sebagai manusia, maka dia cuma satu. Di mana dia ada di sana, tidak mungkin ke tempat lain. Dia harus kembali ke surga, di tempat asalnya. Sehingga dia bisa menyertai kita. Makanya dikatakan Immanuel, aku beserta dengan kamu. Nah kalau kita tahu Allah beserta dengan kita, apa yang kita takutkan? Kalau Allah beserta dengan kita, saudara yakin bahwa setiap persoalan masalah kita, kehidupan kita, dia selalu melihatnya dan dia mengawasinya dengan baik. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perhatikan ayat ini, dan ke-11 murid itu, kenapa 11? Yang satu sudah bunuh diri. Berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, yaitu Bukit Zaitun. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, menyembah. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi menyembah tapi ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, itu selalu, sampai kepada akhir zaman. Senantiasa itu selalu, ketika saudara senang, ketika saudara susah, orang meninggalkan saudara semuanya, harapan tidak ada, persoalan bertubi-tubi datang. Ingat,
Sebenarnya engkau jangan melihat masalah itu berkelebihan. Jangan mengasihani dirimu sendiri karena orang meninggalkan engkau. Karena persoalan mengimpitmu. Tapi saat itulah sebenarnya mata rohani kita sedang melihat Tuhan. Karena kalau orang datang menyenangkan kita, kalau sesuatu hal yang baik datang kepada kita, mata rohani kita tertutup. Kita cuma lihat dengan mata jasmani. Tapi ketika persoalan itu menjadi buruk dan gelap, maka saudara akan sedih. Ingatlah firman Allah. Karena matamu melihat semua itu hampa. Tapi mata rohanimu waktunya untuk melihat Tuhan menyertai kita. Demikianlah orang menjadi kuat kembali ketika ada masalah. Dia menjadi tangguh kembali. Tidak kecewa karena ada orang meninggalkan dia. Tidak kecewa karena orang yang berjanji tidak menepatinya. Teman-teman tidak mendukung kembali karena melihat kondisi yang sulit. Dia tidak berkeluh, oh dulu aku kaya, dia dekat, sekarang aku susah ditinggal. Tidak ada kata-kata demikian. Yang ada kata-kata, inilah waktunya Allah berkarya dalam hidupku. Katakan amin dulu. Bisa enggak ngomong seperti itu? Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Bisa enggak kalau ketika melihat dunia itu gelap, persoalan begitu berat, masalah begitu panjang, harapan hampir tipis, semua itu mengecewakan kita semua. Saudara bisa enggak? Apakah saudara tetap menangis, sedih, marah, kecewa, tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak macam-macam? Apakah saudara langsung saat itu saudara berkata, Tuhan, waktunya Engkau sedang berbicara dengan aku. Sehingga Engkau mengizinkan mereka meninggalkan aku semuanya. Sehingga Engkau mengizinkan semua apa yang aku inginkan, yang aku punya, mungkin sejenak itu hilang. Supaya aku tahu bahwa Engkau ada dalam hidupku. Tidak mudah saudara. Untuk mengubah satu keadaan yang sulit menjadi baik itu tidak gampang. Saudara jangan langsung baik itu tidak. Sesuatu yang gelap. Masa depanmu, di depanmu gelap. Bisa enggak menjadi terang? Enggak bisa Pak. Mereka tidak datang, tidak mendukung, janji ini tidak tepatin, meninggalkan saya, gosip, fitnah, macam-macam. Terang itu bukan dari mereka. Terang itu dari hatimu. Ketika engkau melihat semuanya gelap, hatimu belum tentu gelap. Kalau engkau percaya, engkau menjadi gelap kepada mereka. Tapi kalau engkau percaya firman Allah, waktunya hatimu terang. Kenapa? Disitulah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Makanya dikatakan dalam Mazmur, gak usah dibuka, Mazmur 7 atau berapa, dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya dan yang patah hatinya. Patah itu bukan selian, bukan putus cinta. Kalau saudara nanti kalau dapat ayat ini, wah kalau gitu aku tak pacaran 3 bulan patah hati deh. Pacaran lagi patah hati, kenapa? Tuhan dekat dengan aku, itu namanya playboy saudara. Bukan seperti itu. Patah hati itu maksudnya patah semangat. Semuanya tidak ada harapan. Disitulah Allah memberikan pengharapan. Ketika dunia tidak menjanjikan kepada saudara. Ketika dunia meninggalkan saudara. Ketika dunia menjadi gelap bagi saudara. Terang Tuhan itu datang. Percayalah. Gereja ini dibangun bukan dengan kekuatan manusia. Setiap bulan bukan dengan kekuatan manusia, dengan apa yang ada. Tapi gereja ini setiap hari, setiap bulan dibangun oleh harapan kepada Tuhan. Bukan terang dari luar, tapi terang dalam hatimu dan hati saya. Yang memberi kekuatan bahwa visi itu pasti terjadi. Kita lihat poin pertamanya. Sebab itu dikatakan, jangan ragu-ragu, percayalah. Orang menyembah mereka, tapi beberapa mereka ragu-ragu. Itu namanya agamawi. Dia menyembah dengan berbagai macam bahasa. Dia menyembah dengan sikap yang luar biasa. Dengan kata-kata atau suara-suara yang keras. Belum tentu hatinya baik. Hatinya gampang goncang. Yang paling menentukan hidup itu adalah hati kita. Jangan janji orang, tapi hati kita yang dikuasai oleh Tuhan. Makanya ketika kita mulai ragu-ragu, kita tidak menetap kepada Tuhan.
Contoh Abraham. Karena dia terlalu percaya. Janji Tuhan. Sampai umur 100 baru punya anak. Sampai umur 100 tahun baru punya anak. Dia tetap percaya. Tidak pernah goncang. Istrinya sempat goyah. Ketika dia sudah lihat sampai umur 70 lebih. Waduh, gak mungkin punya anak. Mungkin janji Tuhan itu kita punya keturunan, punya anak keturunan itu melalui Hagar. Setiap budak itu sebenarnya adalah milik dari Tuhan zaman dulu, itu begitu. Jadi kalau budak dikasihkan ke tuannya, punya anak-anak itu adalah anaknya Tuhan, bukan budak itu lagi. Zaman dulu seperti itu. Itulah kesalahan dari Sarah yang ragu-ragu. Akhirnya menimbulkan persoalan di dunia sampai hari ini. Saudara lihat, dari Hagar muncullah, yaitu bangsa Kedar dan yang ada di padang gurun situ, Arab. Dan kemudian muncullah juga keturunan yang sebenarnya ketika mereka umur 100 tahun, yaitu Ishak. Dan dua saudara ini mempunyai dua keturunan. Sampai hari ini terjadi perang tidak pernah berhenti. Kematian sudah jutaan, terlalu banyak. Karena ada dua ini. Kenapa? Karena akibat satu, orang ragu-ragu. Hidup Tuhan, kepada Tuhan jangan pernah ragu-ragu. Ketika ragu-ragu akan mengambil satu keputusan. Dan keputusan menjadi bumerang dalam hidup kita. Nah kemudian setelah punya anak, sudah selesai? Belum. Tuhan menguji, kamu memang percaya dengan janjiku. Kamu memang tekun dengan janjiku. Tapi apakah kamu berani memberikan anakmu kepadaku? Nah ini persoalan baru. Bukan janji Tuhan, tapi berkorban. Banyak orang percaya janji Tuhan, tapi tidak berani berkorban. Kemudian janji itu tergenapi. Tuhan panggil, kasihkan anakmu kepadaku. Loh kok anak? Kan itu aku janji memberi kepada kamu. Kan itu bukan milikmu, kan milikku. Coba berikan kepadaku. Kamu sudah tak titipin berapa waktu. Itulah apa yang kita punya. Itu dititipkan Tuhan kepada kita. Maka Abraham pun memberikan anaknya yang tunggal. Kenapa? Dia percaya, tidak ragu-ragu. Amin. Untuk percaya kepada janji Tuhan tidak semua orang mampu. Apalagi untuk percaya, berkorban memberikan hidupnya kepada Tuhan, tidak gampang. Ketika seseorang menjadi pelayan Tuhan, bagus. Kok hidupnya pas-pasan begini, sulit sekali. Maka mamanya berkata begini, sudah jangan ikut pelayanan. Kerja aja sekolah yang bagus. Pelayan cukup datang di gereja. Gak ada masa depan. Saya takut sudah dengar begitu. Kadang-kadang itu keluar dari mulut pendeta juga. Bukankah Tuhan yang memberikan nasib? Ketika saya melayani, mama saya lihat saya itu sering keluar air mata. Karena dia tahu hidup saya bagaimana. Kesulitan demi kesulitan. Ditipu orang berulang kali. Pergi ke pedalaman. Hidup sana sini. Bawa anak saya gendong kecil. Sampai kiri kanan semuanya. Ketemu orang kaya tapi tidak pernah membawa apapun juga. Hidup pas-pasan. Mama saya berkata, kenapa kamu hidup seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Tapi saya meyakinkan mama saya. Hidup saya bahagia. Saya tidak pernah menunjukkan kebahagiaan saya. Karena ada harta yang saya punya. Karena ada teman-teman yang mendukung saya. Karena ada rumah mewah. Ada uang yang lebih banyak. Ada kerjaan yang mantap. Tapi saya bahagia. Karena saya masih dicukupi dan bisa melayani Tuhan. Bisa membantu orang. Sehingga saya bisa melayani ribuan orang yang ada di Jakarta. Sebelum saya buka gereja ini. Itu bukan orang miskin. Banyak orang-orang kaya. Ketika mereka mengalami kesulitan, tantangan, mereka nangis datang kepada saya. Saya ini bukan orang yang berhasil dalam pekerjaan karena saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi mereka rata datang dan kita doakan mereka berhasil. Saudara dikasihi Tuhan, itulah keberhasilan kita. Bukan karena kita kaya terus menindas orang.
Tapi kita menjadi berkat bagi orang yang mengalami kesulitan dan tantangan. Oleh karena itu percaya, jangan ragu-ragu kembali. Hal yang kedua kita lihat, memberitakan Injil dan memuridkan. Memberitakan Injil dan memuridkan. Saya terkejut sekali saudara. Ketika saya mendengar bahwa ada misi dari tim kita Korea itu yang akan pergi ke Bali. Kita kan ada gereja Bes ini sedang mengadakan acara besar internasional dengan tema life changing worship. Nah itu. Jadi anak-anak muda yang bisa bekerja. Kita juga yang beberapa yang senior juga bekerja. Karena itu bukan untuk anak muda tapi untuk umum. Kita panggil dari orang Amerika. Ini pertama kali dari Korea. Dari mana lagi? Vietnam, Taiwan, dan Indonesia. Ada beberapa pendeta yang cukup terkenal. Tiba-tiba berkata begini. Boleh enggak saya cuma datang saja? Gak mungkin lah kalau datang. Berarti pasti kita kasih tugas dikit-dikit lah. Jadi mulai saudara. Tapi setelah itu dia pergi ke NTT. Kita bagi tugas pelayanan. 12-14 orang mungkin. Terus saya tanya sama mereka. Nanti kalau di NTT di desa-desa mereka khotbah enggak? Enggak. Saksi? Enggak. Loh kenapa? Karena pendetanya ngomong tidak boleh naik di mimbar. Saudara. Nah ini bukan berarti salah atau benar. Teorinya mungkin berbeda. Kita tidak katakan dia salah. Memang mimbar itu tempat yang suci. Tempat yang kudus. Bukan tempat main-main. Tapi ingat saudara. Ketika engkau dilatih Tuhan. Engkau di mimbar ini bukan sebagai hamba Tuhan. Tapi sebagai murid Tuhan yang sedang dilatih. Oleh karena itu tempat ini bukan tempat main-main. Tempat training dan impartasi. Orang dilatih untuk menjadi wakil Tuhan. Untuk mengimpartasikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Oleh sebab itu kita melatih banyak orang. Memuridkan banyak orang. Supaya mereka hati-hati dalam hidupnya. Ketika melayani harus hati-hati. Tapi bukan berarti tidak boleh. Akhirnya kalau saudara melihat sekarang. Gereja kita sudah punya banyak murid. Dibandingkan dengan tempat-tempat yang saya tunjuk tadi. Mungkin juga di Indonesia, di Jakarta. Sedikit sekali orang seperti maksudnya dimuridkan. Tidak gampang lah. Sebab itu saudara berbahagialah di tempat ini. Karena Tuhan membuka tangannya untuk saudara mau dijadikan murid. Tapi murid bukan berarti saudara, oh aku sudah melayani. Banyak orang melayani. Tapi kemudian saudara lihat sendiri, belum tentu hatinya menetap. Kenapa? Ya karena kesungguhan hatinya itu tidak ada. Yang paling penting dalam hidup ini adalah percaya dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau hanya percaya percuma. Sungguh-sungguh. Oleh sebab itu kalau kita kembali lagi kepada Abraham. Ketika Abraham diminta untuk memberikan anaknya. Dia langsung memberikannya. Anaknya diberikan kepada Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kemudian Tuhan kembalikan anak itu. Menjadi anak perjanjian. Apakah kita berani memberikan anak kita kepada Tuhan untuk sebagai pelayan Tuhan? Banyak orang menariknya kembali. Karena dia tidak punya masa depan. Kalau saya ngomong sama anak saya. Kamu kerja mau berapa saja. Mau dapat uang apa saja. Enggak salah sih, bagus menolong gereja. Tapi lebih bagus. Kamu yang memberikan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kamu hanya memberikan hartanya. Tuhan bisa memberi dia dari mana saja. Kalau hidupmu kamu berikan kepada Tuhan. Walaupun kamu gak bisa memberikan harta. Itu yang terbaik. Jangan kamu anggap pelayan memberikan hidupmu kepada Tuhan. Aku memberikan hidup Pak. Tapi aku memberikan harta yang banyak. Sehingga aku harus kerja keras juga. Hidupmu. Walaupun hartamu sedikit. Tapi hidupmu itu untuk Tuhan. Apalagi kalau hidupmu ada harta banyak. Amin. Sehingga kau tidak membebani gereja. Sehingga anak saya keputusan mengambil. Ya, mudah-mudahan tahun inilah
Kalau boleh, ya maksudnya kalau Tuhan izinkan, dia sudah tidak kerja lagi. Kenapa? Karena dia katakan sama saya begini. Saya pikir waktunya tahun ini, kalau boleh diberi Tuhan, aku gak kerja. Karena waktunya sudah singkat, Pak. Singkat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin 10 tahun saudara ngomong panjang, bagi kita singkat. 20 tahun bagi saudara panjang kan? Panjang. Kita ini sudah melewati gereja 20 tahun kayak mimpi. Betul saudara? Seperti mimpi loh, sudah 20 tahun kerja ini. Gitu. Tidak terasa. Hal yang ketiga, penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Saya ajak saudara untuk melihat Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Nanti kita sambung. Nanti kita sambung pada ibadah kedua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu pergi berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia naik ke surga bukan meninggalkan kita. Dia mempersiapkan rumah dan sebagainya, dan dia mempersiapkan kedatangannya untuk menjemput kita. Rame-rame semuanya. Sebab itu penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Pergilah, karena aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Menyertai, kata menyertai itu luar biasa. Saya ngomong sama teman-teman saya juga, anak-anak muda, semualah. Saya katakan, yang menyertai kamu itu bukan titelmu. Yang menyertai kamu itu bukan pekerjaan dan uang. Yang menyertai kamu itu Tuhanmu. Kalau Tuhanmu menyertai kamu, kamu percayalah, cukuplah dalam segala hal. Dalam pekerjaan apa saja. Tapi saudara kalau melihat, kalau Tuhan menyertai kita, tandanya apa? Tanda itu mudah sekali. Contoh di dalam waktu zamannya Musa di Mesir. Dan dikatakan maka semua anak sulung akan mati. Tetapi bagi kamu, tempelkan darah anak domba di pintu. Maka tidak ada kematian. Setiap malaikat maut berjalan seperti kilat. Gitu saudara. Yang ada tanda darah, tidak ada kematian. Kenapa? Itu darah yang menyertainya. Kelihatannya sederhana, cuma darah anak domba. Sederhana saja. Apalagi sekarang darah Yesus yang menyertai kita. Hidupnya menyertai kita. Dari semua akan melalui kita semua yang masalah buruk-buruk. Sehingga kita boleh menjadi terang. Tapi sayangnya, kalau kita punya 2 anak, yang satu pandai kerja, dapat duit banyak. Yang satu kurang pandai, bukan karena tidak rajin, kurang beruntung. Akhirnya papa mama berkata begini, kerja papa nggak untung, banyak rugi. Sudah, koko yang kerja, kamu jadi pendeta saja. Makanya gereja nggak maju. Karena jadi pendeta itu orang-orang yang rasanya gagal semua. Loh, tapi gereja berhasil. Memang gedungnya berhasil. Tapi sebenarnya bukan keberhasilan dari hidupnya dia. Keberhasilan itu bukan membangun satu gereja yang besar. Tapi membangun satu hubungan kita dengan Allah. Soal mau bangun gereja dengan uang bisa. Panggil pendeta top-top datang. Semua ini bisa ribuan semua. Maka saya katakan buka gereja besar itu terlalu gampang sekali. Tapi punya hubungan sama Tuhan itu terlalu sulit sekali. Saudara percaya? Saya ngomong kalau mau gak gereja ini, mau 1000 orang, terlalu mudah. Pak Fenggi,
Bukan saya meremehkan, karena itu permainan duit dan uang saja. Panggil aja, gedung yang bagus saja. Panggil beberapa bos semuanya. Kita datang, hei bos, halo kita dari Tuhan bos. Ayo buat gereja, pasti kau diberkati. Ayo sumbang, ayo percaya Tuhan memberkati. Semua kita bangun besar. Kita panggil pendeta besar. Dapatnya besar, keluarnya juga besar, masih dapat lebih. Gerejanya besar. Dia ngomong, oh aku dari Tuhan. Dia tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kalau dia punya hubungan dengan Tuhan, dia tidak perlu mengandalkan manusia. Dia harus mengandalkan Tuhan. Amin. Itu dilihat dari situ aja. Kalau dia butuh sesuatu mobil, dia berkeluh, aduh aku butuh mobil. Sudah dia jauh dari Tuhan. Bagaimana dia bisa meminta kepada orang bukan kepada Tuhan. Sedangkan dia mengajar kepada banyak orang. Mintalah kepada Bapa. Kalau dia tidak memberi contoh. Sehingga dia sulit untuk berkorban. Dia cuma hanya menerima saja. Seakan-akan dia bagus. Saya tidak menyalahkan, tapi saya selalu ngomong sama teman-teman sama. Sama teman-teman sama. Sama teman kita pendeta. Jujur, buka gereja besar, tunggu waktunya. Kalau murid kita sudah kuat semua, gampang. Hanya cuma keluar duit aja lah. Yang penting murid kita sudah bagus semuanya. Amin. Tapi kalau murid tidak bagus, kita besar tidak ada artinya. Dalamnya keropos. Saudara, dalamnya keropos, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu kita memperkuat pemuritan itu. Percayalah Allah menyertai kita. Amin. Sampai hari ini, saudara tahu, Tuhan menyertai kita. Saya tidak banyak cerita tentang banyak hal. Satu, kemarin saya ketemu dengan teman saya katarak. Dia katarak, dioperasi dua-dua, satu-satu. Ketemu kemarin dulu jalan kaki. Setelah operasi, tidak boleh keluar keringat, kena air mata. Saudara, kena matanya takut gitu. Terus dia ngomong, waduh kok aku banyak masalah ya. Saya katakan, kamu dulu melayani. Sekarang kamu tidak melayani. Kamu dulu banyak melihat jiwa-jiwa baru. Sekarang kamu cuma melihat duniawi. Sekarang kamu tahu nggak, kita ini adalah biji mata Tuhan. Tuhan ingatkan kamu semuanya. Bahwa kita biji mata Tuhan. Saya ngomong sama dia. Saya pernah juga. Saya tidur, ada suara berkata begini. Fengki, kamu akan kena katarak. Cukup. Saudara, saya bangun, saya pergi ke dokter teman saya. Dok, ada katarak? Enggak ada. Pencegahnya apa? Oh ini. Sampai hari ini, saudara, kita enggak ada katarak. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Gitu. Karena kita menjadi biji mata Tuhan. Teman-teman di tempat ini kalau yang terpanggil melayani, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena kita biji mata Tuhan, ada debu sedikit aja di mata. Sore pasti kita bersihkan. Debu nempel di sini gak masalah. Nempel di mata harus cepat keluar. Karena itu mengganggu. Demikian juga mengganggu pandangan kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita hari ini. Jangan pernah hidup saudara, ya setengah-setengah jalan lah. Harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, kita yang mengalami kerugian sendiri. Ingat, kalau mata itu terang, maka terang semua. Hanya satu debu saja masuk, maka engkau sulit untuk melihat ke depan. Satu orang berkata kepada saya begini. Dari mana kamu? Saya dari luar negeri. Berapa hari? Sekian. Kenapa ninggalkan gereja? Itulah hari libur. Coba minta sama Tuhan. Cutimu diambil, bukan cutinya gereja yang diambil. Cutinya gereja yang diambil. Gereja tidak ada cuti. Saudara, kamu ambil cutimu, kok sayang dengan cutimu? Terus, iya, saya berangkat, saya sadar Pak. Saya melihat pemandangannya bagus sekali Pak. Begitu saya melangkah, oh bagus. Tiba-tiba ada angin. Mata saya kena debu Pak. Saya bersih-bersihkan sama air, gak bisa. Terus 1 jam, 1,5 jam saya diamkan. Itu istri saya, anak saya lihat dia semua, Pak bagus, aku gak bisa lihat Pak. Sampai pulang sampai dibersihkan semua baru saya lihat. Terus katanya orang bagus, fotonya bagus, tapi saya tidak pernah bisa melihat. Saudara, saya katakan, kamu sering melihat dunia, kamu lupa untuk melihat
pekerjaan Tuhan itu lebih indah dari dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau boleh hari Minggu melayani datang di gereja, itu lebih indah daripada semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan hati pikiran kami semuanya. Nyatakan kasih kuasa-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar benih firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Biar satu pun di antara kami tidak boleh ada lagi yang ragu-ragu Tuhan. Jangan izinkan keraguan-raguan itu masuk. Biar setiap kami boleh percaya dengan janji Tuhan. Bukan hanya percaya janji, percaya, teguh. Sehingga kami berani berkorban memberikan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Bapa. Kau telah naik ke surga Tuhan. Satu iman kami tetap kepada Engkau Tuhan. Janganlah menjadikan kami mempunyai satu keraguan-raguan kembali Bapa. Tentang janji-Mu. Tentang semua yang apa yang Kau lakukan untuk kami melakukannya Bapa sebagai contoh itu Tuhan. Karena firman-Mu sendiri mengatakan, Kau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Biarkan setiap hati kami Tuhan Yesus mempunyai semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu berlaku kalau kami bertindak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita doa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua persatuan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia ini percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit dimanapun itu berada. Dan terutama untuk gereja Best yang ada di kompleks IDD Big 2 ini Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Karena Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan melalui kitab Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia ini. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyur, amin. Masyur berkata